Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang selanjutnya akan saya sampaikan adalah mengenai akibat gangguan gizi terhadap fungsi tubuh. Nah, konsumsi makanan itu sangat berpengaruh sekali terhadap status gizi seseorang. Status gizi baik ataupun status gizi yang optimal itu terjadi apabila tubuh kita bisa memperoleh setiap zat gizi dengan cukup dan akan digunakan secara efisien. Kemudian bisa memungkinkan pertumbuhan fisik dengan baik, perkembangan otak dengan baik, serta kemampuan kerja dan juga kesehatan yang optimal. Status gizi itu ada kurang, bisa lebih. Nah, kalau misalnya status gizi kurang itu biasanya terjadi karena tubuh itu mengalami kekurangan beberapa zat gizi satu atau lebih ya. Nah, kalau status gizi lebih itu adalah terjadi kalau misalnya tubuh itu memperoleh zat-zat dalam jumlah yang berlebihan, sehingga bisa menimbulkan efek toksik ya, atau bisa membahayakan. Baik pada status gizi kurang ataupun status gizi lebih itu terjadi gangguan gizi. Biasanya itu disebabkan oleh beberapa faktor. Ada faktor primer, ada faktor sekunder. Kalau faktor primer itu bila susunan makanan seseorang salah dalam kuantitasnya ataupun kualitasnya, itu biasanya disebabkan oleh beberapa hal, misalnya kurangnya penyediaan pangan, kemudian kurangnya distribusi pangan, kemiskinan juga, ketidaktahuan ya atau pendidikan, dan juga kebiasaan makan yang salah. Kalau faktor sekunder itu meliputi semua faktor yang menyebabkan zat gizi itu tidak sampai di sel-sel tubuh setelah dimakan, setelah dikonsumsi ya. Misalnya faktor-faktor yang menyebabkan terganggunya pencernaan ya, seperti gizi yang tidak baik, kemudian kelainan struktur dalam saluran pencernaannya, serta kekurangan enzim. Nah, faktor-faktor yang mengganggu absorpsi zat-zat gizi ini biasanya bisa disebabkan oleh parasit, kemudian penggunaan laksan ya atau obat cuci perut ya, kemudian sebagainya. Ada juga zat-zat makanan yang memang bisa menghambat absorpsi dari zat-zat gizi yang lain seperti itu. Faktor-faktor yang yang mempengaruhi metabolisme serta utilisasi zat gizi itu ada ya beberapa macam penyakit yang bisa mempengaruhi metabolisme di dalam tubuh, seperti penyakit degeneratif, diabetes mellitus, penyakit jantung, penyakit kanker, penyakit hati, atau karena penggunaan obat-obat tertentu. Faktor yang mempengaruhi ekskresi sehingga menyebabkan banyak kehilangan zat gizi itu biasanya karena banyak kencing, banyak keringat, dan juga penggunaan obat. Nah, apa sih yang akan terjadi akibatnya kalau misalnya terjadi gizi kurang kepada seseorang? Apa akibatnya? Yang pertama adalah mempengaruhi kepada pertumbuhannya. Ya. Akibat gizi kurang pada proses tubuh itu pada anak-anak biasanya tidak tumbuh menurut potensialnya. Protein akan digunakan sebagai zat pembakar. Setelah kita mengetahui bahwa yang menjadi zat pembakar itu adalah karbohidrat, tapi dalam hal ini kalau misalnya kekurangan zat gizi, maka protein itu akan digunakan sebagai zat pembakar, sehingga otot-otot itu menjadi lembek dan juga rambut itu mudah rontok. Anak-anak yang berasal dari tingkat sosial ekonomi menengah ke atas itu rata-rata lebih tinggi daripada yang berasal dari keadaan sosial ekonomi yang rendah mengenai status gizinya. Kemudian yang berikutnya adalah produksi tenaga. Jadi akibat gizi kurang pada proses tubuh itu akan mempengaruhi produksi tenaga. Karena kekurangan energi ini berasal dari makanan, menyebabkan seseorang itu kekurangan tenaga untuk bergerak, kemudian bekerja, serta melakukan aktivitas. Orang itu akan menjadi malas dan juga dia merasa lemah, yang akan menyebabkan produktivitas kerjanya juga menurun. Yang berikutnya itu adalah pertahanan tubuh. Jadi status gizi kurang itu bisa menyebabkan
gangguan pada pertahanan tubuhnya atau daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu terhadap penyakit, terhadap tekanan atau stres itu akan menurun. Sistem imunitas ya dan juga antibodi itu akan berkurang sehingga orang itu akan mudah terserang infeksi baik pilek, batuk ataupun diare. Pada anak-anak itu bisa berbahaya ya karena bisa menyebabkan kematian itu karena kekurangan cairan. Kemudian struktur dan fungsi otak itu juga akan terganggu karena kekurangan zat gizi ini. Kurang gizi pada usia muda itu bisa berpengaruh terhadap perkembangan mental. Kemudian dengan demikian kemampuan berpikir juga menjadi lemah. Otak itu mencapai bentuk maksimal pada usia 2 tahun. Kekurangan gizi itu bisa berakibat terganggunya fungsi otak secara permanen. Yang berikutnya adalah perilaku. Perilaku ya, ketika gizi kurang, seseorang mengalami kekurangan gizi ya itu akan berpengaruh juga kepada perilakunya. Karena anak-anak ataupun dewasa itu ketika dia kekurangan gizi dia akan menunjukkan perilaku yang tidak tenang. Mereka jadi mudah tersinggung, cengeng gitu. Kalau itu adalah akibat dari kekurangan gizi ya. Yang berikutnya adalah akibat kelebihan gizi. Kalau misalnya seseorang mengalami gizi lebih, itu akan berpengaruh kepada proses tubuhnya yang menyebabkan kegemukan dan juga obesitas. Kelebihan energi yang dikonsumsi atau disimpan di dalam jaringan dalam bentuk lemak. Kegemukan ini adalah salah satu faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya beberapa penyakit degeneratif seperti hipertensi, tekanan darah tinggi ya. Kemudian penyakit diabetes, penyakit jantung, penyakit hati dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai akibat gangguan gizi terhadap fungsi tubuh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.